Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku lagi ada di custom ROM Rise Droid versinya Dark Elixir. Karena untuk Rise Droid versi sebelumnya itu kan ribet ya. Aku udah pokoknya dua kali apa 3 kali gitu ngetes dan gagal hasilnya karena harus pakai recovery khusus. Kan itu sistem jenisnya dynamic partition ya. Dynamic partition itu aku nggak terlalu mudeng gimana. Yang jelas dia mengharuskan pakai recovery khusus, dan ada juga yang mengharuskan format data. Aku udah pakai DFE biar nggak format data itu nggak bisa. Habis itu udah di format data masih tetap nggak bisa. Jadinya ya udah aku hapus aja filenya. Terus ada yang minta versinya Arjit Saha kayak gini, Droid ya, unofficial 4.19 Android 13 juga. Ya intinya dalamnya ini mungkin sama, tapi ini yang dari Arjit ya, kayak gini hasilnya. Oke, nanti untuk link downloadnya aku taruh di deskripsi. Nanti speknya kalian baca, di sini ada source changelog ya, kalian bisa pelajari nanti di situ. Untuk bloatware-nya dia nggak terlalu banyak, ada beberapa gitu ya, masih wajar aku rasa. Dan experience waktu aku pakai custom ROM ini menurutku yaitu masih terbilang stabil, walaupun ada minus-minus yang gimana ya, bisa dibilang penting nggak penting sih, tergantung usernya juga. Nanti bakalan aku jelasin di belakang. Untuk kamera yang dipakai itu ada 2 ya. Yang pertama kamera ini namanya kamera lupa lagi aku, pokoknya ini kameranya Lineage OS R. Nah, kamera nanti kalau ingat aku tulis saja di bawah. Terus kamera Go. Untuk kedua kamera ini nggak ada masalah yang berarti, aku rasa sih normal-normal semua. Aku cek sekilas sih normal, jadi kita next aja ya, karena untuk fiturnya juga nggak banyak guys. Dan untuk kamera Go kalian juga pasti sering lihat, cuma ada kayak gini doang. Ini kedua kameranya juga normal-normal aja guys. Kemudian untuk Magisnya di sini aku harus update ya. Untuk Magisnya terpaksa harus diupdate karena untuk versi 23.0 itu nggak bisa guys, nggak support gitu, jadinya harus diupdate, jadi nggak bisa lihat safety netnya. Untuk playstore-nya coba kita cek apakah device-nya sudah tersertifikasi, dan ternyata device is not certified ya. Di sini ini kamera di HP ku ini beda, nggak sama kayak kamera yang biasa aku pakai ya. Ini kayaknya lebih oke nih. Nanti nextnya aku pakai kamera ini aja kayaknya dipakai zoom out kayak gini, responsif autofocusnya bagus kayaknya, nggak kayak kamera yang biasa aku pakai. Oke, kita langsung aja bahas. Di sini juga ada ini loh, audio effect by the way. Tapi untuk audio effect ini terkadang agak ngeglitch ya. Maksudnya ngeglitch itu bukan bug, bukan ngebug, dia masih bisa digunakan, tapi harus tricky, harus pakai trik khusus biar dia berfungsi. Misalnya harus di pause terus di play lagi, di pause di play lagi, terus cabut konektor headsetnya dan sebagainya. Aku harus kayak gitu biasanya, jadi biar tetap berfungsi gitu guys. Terus ada FM radio juga, walaupun nggak terlalu penting ya. Siapa sih yang zaman sekarang ini yang masih dengerin radio ya? Kayaknya udah nggak ada. Oke, langsung aja kita ke menu setting. Ini mungkin pembahasannya agak panjang ya. Dan untuk menu settingnya ini sudah aku ubah guys ya. Untuk standarnya itu nggak seperti ini menunya, nggak seperti ini untuk standarnya. Ini sudah aku setting dan ada tempat settingnya biar tampilannya ini berubah-ubah sesuai selera kalian ya. Di bagian personalization ini guys, tampilannya kayak gini, ada about, ngejelasin siapa itu Rise Droid dan sebagainya, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Kemudian ada lock screen, di bagian ini sih nggak ada yang unik ya. Terus ada juga miscellaneous, ada game space. Untuk game space nya aku nggak pakai karena malah justru mengganggu kayaknya. Kalau pakai ini malah justru mengganggu di tampilan gamenya. Kemudian ada smart pixel yang sebenarnya aku nggak tahu fungsinya buat apa, tapi yang jelas ini ada burn-in protector, burn-in protection kayak gini. Kok ada menit-menitnya ya, ini fungsinya gimana itu. Terus ada sistem boost, tapi aku nggak paham ini buat apa. Ya udah kita aktifin aja ya. Ada unlock higher FPS in game sama unlimited photo storage. Yang terakhir ada weather. Kemudian untuk notifikasinya kayak gini, aku tunjukin aja ya. Ya kalau bisa aku jelasin, kalau enggak ya kita langsung next. Ada quick settingnya di bagian ini, aku rasa nggak ada yang aneh. Tapi untuk menunya ini banyak guys, menunya ini banyak ya, lumayan lengkap. Kalau dibanding custom ROM Android 13 lainnya sih ini jauh lebih lengkap sih. Ada tampilan kayak gini di bagian quick settingnya. Quick setting ya, ini ada data, penggunaan data, terus power menu, shortcut, running services, itu bagian ini guys ya. Tunjukin yang ini. Nah ini data, ini pengaturannya. Pokoknya buat munculin itulah. Terus di bawahnya ada kayak gini,
Next kita ke status bar. Nah, di bagian status bar ini kalian bisa atur ya status bar yang ini bagian atas. Ini munculin icon 4G, kemudian brightness control, terus color icon. Ini sih masih umum ya. Untuk logonya, aduh salah pencet lagi. Untuk logonya bisa kita munculin juga. Logo Restroid itu cuma ada buletan, ada titiknya di tengah ya. Kalau untuk Restroid yang lama, yang bowel itu yang kayak gini. Wah, ini autofocusnya keren guys. Gak kayak kamera yang biasa aku pakai sebelumnya ya. Ini bagus lah buat konten ini. Kemudian bawahnya ada kamera privasi ya, standar kayak biasa. Ada network traffic indicator juga. Terus ada sound and vibration, ada pulsenya. Nanti pulsenya aku tampilin aja sekilas. Terus terakhir ada user interface. Nah, ini dia, kalian bisa atur mulai dari merubah font, kemudian icon kayak gininya, kemudian navibarnya ini yang di bawah ya, navigation bar, kemudian dan lain-lain ini kalian bisa atur guys. Nah, ini ada custom lock screen buat temanya ini juga. Nah, ini dia untuk ngatur tampilan tema yang aku tunjukin tadi ya di awal, itu di bagian sini. Nanti kalian bisa kolaborasiin sendiri guys. Next ada display. Di bagian display ini aku rasa sih nggak ada yang aneh ya, nggak ada yang unik ya. Ini standar, tap to wake, tap to sleep. Coba kita tes, bisa untuk hidupnya. Nah, ini berarti memang bener ya. Untuk hidupin tap to wake nya ini agak tricky guys ya. Kadang bisa, kadang nggak. Ini bisa. Nah, ini sekarang bisa. Tadi kan nggak bisa ya barusan. Ini bisa. Jadi ada glitch di bagian audio effect sama double tapnya. Next untuk wallpapernya ini ada beberapa pilihan sih, walaupun nggak banyak, tapi lumayan lah bisa diganti. Oh banyak ding, ini banyak ya untuk wallpapernya. Di bawahnya ada menu kayak gini seperti biasa. Terus ada mana ini, notifikasi. Ini nggak penting sih kayaknya. Next kita ke menu baterai. Untuk penggunaan baterainya menurutku ini standar. Kita cek baterai usage, screen on time nya 1 jam 12 menit berkurang 4%. Jadi ini standar kayaknya ya. Terus untuk storage nya, sistem kebaca atau kepake 15 GB. Di bawahnya ada menu kayak gini. Untuk trash nya sudah aku hapus. Terus ada sound dan vibration. Di bagian sound ini paling bawah nggak ada direct atau mission enhancer-nya ya, karena udah dibantu sama audio effect tadi. Next ke security. Untuk security-nya ini ada minus ya. Minusnya adalah nggak ada fingerprint. Padahal fingerprint ini sangat vital banget, sangat penting banget, tapi malah justru nggak bisa dipakai. Jadi mungkin bakalan ngaruh kalau misalkan kalian pakai aplikasi-aplikasi yang butuh fingerprint gitu kayak M-Banking dan sebagainya. Tapi aku belum masukin M-Banking, jadi aku nggak tahu. Aku masih bilang itu kemungkinan ya, tapi belum pasti guys. Kalian bisa tes aja sendiri, atau mungkin ada yang punya infonya silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian untuk munculin shell Linux-nya kalian bisa menuju ke menu privasi ya, privasi. Kemudian kalian geser, ada bagian trust di sini. Kemudian kalian bisa lihat shell Linux-nya ini enforcing. Untuk bahasanya ini sudah ada bahasa Indonesia juga. Kemudian bagian tombol kalian bisa atur di sini, ada invert layout buat nuker posisi tombol back sama recent aplikasi. Untuk selebihnya kalian bisa lihat sendiri di layar kalian. Oke, untuk di bagian about phone kalian bisa klik di bagian Redmi Note 5 Pro nya ini ya, diklik aja. Ini dia tampilannya, RIS UI 3.0 GTRCD. Coba kita ke bawahin, kita klik. Nah ini dia ya, Restroid device. Tampilannya kayak gitu, versinya 8.0 pixel Lumi, kernelnya Elixir Reborn Plus 4.19. Sebentar guys, aku mau lihat galeri sama fotonya. Ternyata ini belum ada galeri sama aplikasi foto ya, jadi aku install dulu. A few moments later. Oke, di sini sudah aku install barusan, dan kemarin sudah sempat aku screenshot. Untuk bloatware-nya kayak gini ya, nggak terlalu banyak sih. Kemudian ini notifikasi touch-nya atau fingerprint-nya ini. Jadi ada keterangan kayak gini, enrollment was not completed. Ini gangguan. Sama di custom ROM punyanya Ari Cahaya yang sebelumnya, yang Android 13 itu ada kendala di bagian fingerprint-nya ini ya. Biasanya ya seharusnya sih sudah di fix, karena di custom ROM sebelumnya itu juga kayak gitu. Dan ini hasil pengetesan CPU throttling-nya. Hasilnya kayak gini selama 10 menit pengetesan.
dapatnya kayak gini. Dan ini belum overclock ya untuk kernelnya. Di bagian quick settingnya ini sudah aku atur. Jadi biasanya kan di Android 13 atau 12 itu di tampilan ininya itu ngikutin sama tema atau wallpapernya ya. Dan ini sudah aku matiin di bagian apa ya, monet kalau nggak salah, sudah aku matiin. Jadi ininya masih tetap independen gitu guys, dia jalan sendiri. Dan di bagian sini untuk menunya kayak gini, nggak ada yang aneh, sudah aku pilih-pilih juga. Yang jelas ada screen recorder, kemudian night light ini berfungsi. Berfungsi guys, ini lumayan agak kuning. Nah ini pelan-pelan udah mulai terang. Kemudian kita hidupin hotspot sama wifi bareng, ini masih hidup ya, masih aman. Kemudian kalau kita klik tombol desain aplikasi, ini pun menunya juga sudah banyak pilihan di bagian bawahnya, nggak perlu kita geser ke ujung buat klik all ya. Kalau kita lihat untuk menunya sedikit sih, nggak bisa kita kunci ini. Oh ini ada pinnya guys, apakah ini buat kunci? Coba kita klik di bagian magisnya ya. Ini sudah kita klik magisnya. Oke, sama galerinya coba kita pilih juga, kemudian kita hapus. Ternyata masih kehapus ya, nggak bisa kita pin guys. Ya kurang lebih kayak gitu, plus minus yang ada di custom ROM ini. Sebenarnya kalau dipakai buat daily ini oke, cuman itu tadi ada kendala di bagian fingerprint. Itu doang yang fatal menurutku. Kalau untuk yang lain itu masih terbilang ringan lah. Oke, kita aja dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang, kena pamit undur diri dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.